saged rezeki. Kula ulang salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'al ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang semoga dirahmati Allah, kula sabar dulu Bapak-bapak dan Ibu. Sehat sedanten nggih Bapak-bapak. Kalau Ibu-ibunya sehat sedanten nggih. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kula lan panjenengan saged diperjumpakan kembali di dalam majelis di antara majelis ilmu. Setelah terakhir kita bermajelis sekitar 1 bulan yang lalu, harus dan kita diperjumpakan alhamdulillah di bulan yang mulia. Di bulan apa saat ini? Bulan apa? Bulan Januari apa Februari? Bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Allah jauh dan surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah fiha 4 huruf. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang utama, yakni bulan haram. Di antaranya itu bulan Rajab. Karena bulan yang mulia berarti amalan yang di dalamnya itu juga menjadi lebih mulia. Oleh karena itu para ulama menganjurkan memperbanyak amal soleh di bulan Rajab sebagai persiapan menuju bulan Ramadan yang kurang lebih berapa hari lagi ini berarti 1,5 bulan ya setidaknya, karena kita tersisa Rajab setengah bulan kali Sya'ban dia melebat Ramadan. Nah, alhamdulillah juga kita diperjumpakan di majelis ilmu dalam rangka untuk sarang-sarang belajar agama, belajar ilmu syar'i, thalabul ilmi. Belajar agama ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita hadirkan dan kita niatkan itu adalah ibadah. Belajar agama itu apa? Ibadah. Sebagaimana sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, sedekah itu ibadah, memberi makan orang miskin ibadah. Normalin ibadah yang lainnya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Normalin adik-adik coba sebutkan 1 contoh ibadah yang kalian ketahui. Selain sholat sama puasa, apa contohnya? Naik haji. Kenapa kok disebut naik? Oke, naik haji ya. Atau pergi haji. Nah, kita juga harus menyadari bahwasanya belajar agama itu juga nomor ibadah. Kalau panjenengan mulai jam sekawan atau jam gasal nanti berada di majelis ilmu, itu sama saja kita sedang beribadah selama 1 jam. Walaupun kalau panjenengan misalkan ketika di majelis ilmu mungkin buatan yang iringakan mawon, itu insya Allah berada di dalam ibadah. Bahkan Nabi kita dawuh sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhil fiqh. Ma'ubidallah, tidaklah ada ibadah yang seseorang itu beribadah dengannya yang lebih utama daripada seseorang itu belajar agama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i niku dawuh, laisa ba'dal faridati afdala min thalabil ilmi. Kata beliau Imam Syafi'i, tidak ada ibadah setelah ibadah wajib yang lebih utama dibanding seseorang itu belajar agama. Oleh karena itu Imam Nawawi juga mengatakan seperti ini. Wal hasilu annahu muttafiqun ala anna al-istighala bil ilmi afdalu min al-istighala bi nawafil shalat wa tasbih. Imam Nawawi itu dawuh, para ulama itu sepakat bahwasanya belajar agama itu lebih utama, lebih besar keutamaannya dibanding seseorang itu menyibukkan diri dengan ibadah sholat sunnah, utawi puasa sunnah,
atau zikir dan tasbih. Lebih utama nomor belajar agama. Oleh karena itu kita dalam satu pekan itu menawi sakit gajah satu majelis ilmu yang kita hadiri. Itu paling minimal. Imam Nawawi ini itu kelasik pun ulama. Itu satu hari itu sampai 12 majelis. Satu hari gitu 12 majelis. Mulai enjing ngantos dalu. Itu 12 kali dugi dan majelis ilmu. Itu Imam Nawawi. Kita sebagai urang panjenengan ini paling boten sepekan sepeda. Itu hadir dan majelis ilmu. Paling boten sakit paling boten sebulan sekali. Ini daripada buatan sama sekali. Karena nomor ibadah ini tidak bisa dilakukan dengan benar kecuali dengan ilmu. Dan keutamaan ibadah yang dilakukan dengan ilmu itu sholat, puasa, zakat menawi dilakukan dengan ilmu itu lebih utama dibanding dengan tiang yang ibadah tapi bukan ada ilmu. Oleh karena itu Nabi Daud dalam riwayat lain Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adinaku. Nabi Daud dan para sahabat tiang yang beribadah dan memiliki ilmu dan ada ilmu ini semangat menjadi halal, menjadi haram, menjadi tata cara yang dicontohkan Nabi semangat dan tahu ilmunya itu lebih utama dibanding dengan tiang yang beribadah tapi mau belajar ilmu. Maka kata Nabi seperti keutamaanku dibanding keutamaan orang paling rendah di antara kalian. Nabi membandingkan beliau dengan manusia biasa. Ini berarti bandingannya sangat jauh sekali derajatnya. Bisa jadi tiang itu satu soft sarang-sarang sholat isya utawi sholat subuh. Tapi pahalanya seperti antara bulan langit. Kenapa? Karena yang satunya ibadah dengan ilmu, satu kali ibadah tapi bukan gada ilmu namun dari mau ikut-ikutan kau. Nah, insya Allah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan membahas sarang-sarang kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini besar sekitar 500 tahun yang lalu. Pursedo 500 tahun yang lalu. Tapi karyanya Masya Allah mungkin kasih kita tahu, kasih dipelajari oleh umat muslim di seluruh dunia. Nah ini bulu-bulu nama. Tapi kita akan membahas kitab yang paling akhir yang membahas tentang adab lan akhlak seorang muslim. Nah, kita ini bulu nama pada asalnya Bapak Ibu sekalian itu tentang fikih, wudu, fikih sholat, fikih puasa. Tapi penulis Ibnu Hajar semoga Allah merahmati beliau di bab paling akhir itu mencantumkan bab tentang adab lan akhlak sebagai isyarat bahwasanya yang itu menabi belajar fikih, belajar halal haram, belajar tata cara wudu, tata cara sholat itu tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan belajar adab dan akhlak. Karena Nabi SAW itu diutus bukan hanya untuk mengajarkan syariat tauhid dan syariat, tapi Nabi juga diutus untuk mengajarkan akhlak dan adab. Oleh karena itu Nabi SAW itu dahulu innama bu'ithu li'tadhkira makarimal akhlaqi. Nabi itu jauh Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini diutus juga untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak ingkang mulia. Bahkan Nabi SAW itu jauh keimanan seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya yang mulia. Nabi SAW jauh akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang itu kesempurnaan iman itu diukur dari seberapa baik akhlaknya. Semakin baik akhlak dan adabnya, insya Allah itu menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan iman. Jadi bukan sempurna menawi yang dulu ngaku beriman tapi akhlaknya baik sesama manusia atau akhlak dan bahkan tidak. Itu juga diajarkan dalam syariat. Bahkan Nabi itu tentang orang yang paling dekat dengan beliau nanti di surga. Kita nanti pulau panjenengan itu buatan yang buatan pengen dekat kalian Nabi dan akhir. Kita nanti buatan nanti kepanggil Nabi. Tapi insya Allah kita suatu kita bakal kepanggil kalian Nabi selesai. Yang penting kita mengucapkan sholawat atas beliau. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, Nabi ini memberi motivasi kepada sahabat, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah yasaluhu akhirah. Dia yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti kedudukannya denganku di hari kiamat, itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi nanti orang yang paling baik akhlaknya itu akan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita langsung melebut pada hadis yang pertama. Insya Allah mungkin untuk kitabnya mungkin dibagikan di pertemuan berikutnya. Okay. Nanti sampai di wawas dan begini. Nah, ini hadis yang pertama. Ini dugi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah ini sebenarnya bukan nama asli. Ada yang semurat nama asli ini Abu Hurairah. Kira salah dia insya Allah. Jadi, oke, kecuali panitia gitu. Soalnya panitia kan jadi panitia dia. Tapi mau dijawab kalau Abdurrahman gitu nama aslinya gitu. Namanya Abdurrahman. Kadang ada beberapa sahabat atau kata yang lebih dikenal dengan julukan daripada nama asli. Yang Arab itu lebih dikenal kadang dengan julukan. Jadi kan sering menyebut dan mendengar nami Abu Bakar. Abu Bakar itu sanes nami asli, sanes asmo asli. Bakar itu nggak sanes putrane Abu Bakar itu. Tapi dijuluki Abu Bakar. Nama aslinya sih Abdullah. Namanya dan lebih banyak. Nah, Abu Hurairah ini julukan mau. Beliau termasuk di antara sahabat yang kekurangan. Bahkan buatan gadang beliau, karena beliau ini itu kan masjid, namanya Ahli Sufa, dekat dengan Nabi. Oleh karena itu, beliau yang paling banyak meriwayatkan atau menceritakan menukil hadis sana. Nah, Abu Hurairah paling banyak menukil kepada kita hadis nah. Semoga Allah merahmati dia. Nah, ini meriwayatkan dari Nabi SAW, hakul muslimi alal muslimi sittun. Kalau rasakan hadis ini, atas akhir, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahu, wa idza aqsa fahamidallaha fashabbithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, nanti ada pertanyaan di akhir ya. Kalian tolong perhatikan penjelasan Ustaz. Ada kuis di akhir, nanti bisa jawab. Paham ya? Nah, di dalam hadis ini Nabi memberi nasihat, memberi dawuh bahwasanya hak seorang Muslim kepada Muslim lainnya itu ada 6. Hak Muslim itu maksudnya apa? Maksudnya adalah perkara yang dianjurkan, yang ditekankan untuk dilakukan kepada saudara sesama Muslim. Kita ini nggak ada saudara dari dua jalur nasab. Ini mungkin ayah ibu, saudara-saudara kita itu saudara senasab saudara. Enten saudara se-Islam se-Muslim. Nah, kita sedatan memiliki walaupun mungkin beda-beda beda-beda nasab, beda-beda daerah, itu hakikatnya sami-sami saudara. Saudara Muslim berasal dari agama yang sama. Nah, itu harus kita sadar. Nabi juga menyampaikan atau Allah Taala jauh, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara satu sama lain. Nah, itu ada hal-hal yang menjadi hak yang harus kita tunaikan. Nah, hak ini ada kalanya nanti wonten sing wajib, wonten ingkang sunnah. Akan kita jelaskan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Nah, ini adab yang pertama. Ketika kepanggil kalian yang Muslim kenal nopo boten, itu disunahkan untuk mengucapkan nomor salam. Pripun salam niku? Halo, ya, assalamualaikum. Sunnah untuk mengucapkan assalamualaikum. Nah, ini hukumnya apa memulai salam? Memulai salam ini hukumnya sunnah. Kalau hukumnya
sunnah. Terus jadi kan menawi kepake boten assalamualaikum itu boten dosa. Karena sunnah itu loh perkara yang dikerjakan asal pahala, menawi ditinggalkan nggih boten asal dosa atau boten berdosa. Itu sunnah. Tetapi meskipun sunnah, menjawabnya itu malah wajib, tapi fardu kifayah. Wajib itu enten kali, wajib ain, wajib kifayah. Napa bedanya fardu ain kali fardu kifayah ini? Apa hati-hati bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Apa bedanya? Napa bapak bedanya? Kalau fardu ain harus setiap orang mengerjakan. Bukan sakit diwakilkan. Sholat puasa bukan sakit diwakil tiang itu. Terus tak wakilnya sholat yang bukan sakit. Itu fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah itu sangat diwakilkan. Menawi enter satu orang yang melakukan, yang lainnya pun boten dosa. Nah, menjawab salam itu fardu kifayah. Menawi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menjawab namun setunggal itu mencegah gugur bagi yang lainnya. Tapi yang boten enter sih menjawab sama sekali. Satu majelis itu dosa sudah. Menawi semerah dan menawi mendengar. Tapi boten enter jawab sama sekali itu berdosa semuanya. Itu fardu kifayah. Mengucapkannya sunnah, menjawabnya fardu kifayah. Kecuali kalau tiang itu di tempat yang buatan angsal mengucapkan zikir. Nah, itu buatan angsal jauh. Dan budi misalnya, dan kamar mandi. Nah, itu buatan angsal. Enten sing assalamualaikum, buatan angsal di Jawa. Karena sedang di dalam kamar mandi itu makruh untuk mengucapkan zikir, sebagai ulama mengatakan haram, ini bukan asal. Nah, kesunahan salat ini selain bertemu itu juga ketika berpisah itu sunnah untuk salat. Termasuk ketika kita memulai pembicaraan tentang handphone, itu sebenarnya salam meriah. Sebelum kita menyampaikan hajat tujuan kita, itu ada baiknya mengucapkan salam. Sakit kan itu tulisan saat ini ada namanya stiker. Tinggal pencet mawar assalamualaikum itu pun asal kesunahan gitu satu pencetakan mau. Jawabnya ke sami kali stiker itu gitu insyaallah asal pahala maksud. Nah, salah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun hukumnya sunnah, ini puncak keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Nabi itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, wahai Nabi, amalan apa yang baik atau yang paling utama di dalam Islam? Ada yang tanya, amalan apa yang paling utama di dalam Islam? Nah, ini Nabi menjawab dengan dua amalan. Yang pertama, kata beliau, tu'imut ta'am, memberi makan atau sedekah makanan. Ini antara amalan yang paling utama, memberi makan kepada yang butuh, kepada orang fakir dan miskin, baik memberi makan langsung atau memberi bahan makanan pokok. Yang nomor kali, wata'us salam ma'alaman arafta wa ma'alam ta'rif. Yang kedua, memberi salam kepada orang yang tahu, yang kenal, lantiang yang buatan kenal. Nah, di sini Nabi SAW menjadikan amalan yang utama itu amalan yang terkait dengan hubungan dengan sesama manusia. Itu menunjukkan bahwasanya yang muslim itu tidak hanya memperhatikan urusan ibadah, hubungan kita kali pangeran. Salat gitu tetap wajib, puasa gitu tetap wajib, tapi tetap harus menjaga hubungan baik dengan yang lain. Bahkan di sini Nabi menjadikan itu sebagai amalan yang utama di dalam Islam. Memberi makan ini mungkin kita butuh mengeluarkan biaya. Tapi kalau mengucapkan salam, ini gratis, buatan bayar, ini buatan modal engkang kata, namun mengucapkan salam. Bahkan di sini Nabi menyampaikan salam itu buatan diucapkan kepada tiang yang kita kenal mawon, tiang ingkang terpanggung, tapi tiang ingkang buatan kenal pun disunahkan mengucapkan salam. Tapi layaknya di akhir zaman ini atau di zaman ini agak aneh nih. Kita mau terkenal loh itu orang salam orang opol kadang enten yang tahu berangkatan seperti itu, karena memang itu juga merupakan tanda akhir zaman terus ini.
Di antara tanda akhir zaman itu, salam itu hanya diucapkan kepada yang kenal mawon. Jadi, tapi walaupun kita sungkan misalnya mengucapkan salam kepada yang boten kenal, itu paling boten yang kenal itu harus kita salam. Nah itu sakit kita jadikan kebiasaan masyarakat. Biasanya yang Jawa itu kan mampir utawi lewat itu apa biasa sih diucapkan? Apa? Monggo ngoten nggih. Oh malih. Nuwun sewu ngoten nggih. Ini sakit jadikan tambahaken assalamualaikum. Tapi masalah ini buatan jamaah lagi dosa gitu. Kita jadi sebab dosa malah. Pribadi. Buatan insyaallah gitu. Mulai buatan seorang buatan Allah. Yang penting kita pun menebarkan salam. Monggo Bu, assalamualaikum. Buatan misalnya. Nuwun sewu assalamualaikum. Ditambahin apa? Assalamualaikum. Iku pun asal pahala. Nuwun sewu mawon. Iku buatan asal pahala karena termasuk ada kebiasaan. Tapi ditambahin assalamualaikum. Insyaallah asal pahala. Dan salam itu Bapak Ibu itu kita berdoa mungkin tiang yang kita ucapkan salam itu asal keselamatan dunia dan akhirat. Dan itu termasuk doa kita setiap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu salam. Nah, kemudian cara mengucapkan salam ini enten 3 level. Enter level awal, level menengah, level akhir, level paling tinggi. Level tunggal, ini namun assalamualaikum. Namun assalamualaikum. Ini asal sebut kebaikan terus ini. Sebut banget. Kemudian tingkatan kedua, assalamualaikum warahmatullah. Itu tingkatan yang kedua. Ditambah warahmatullah. Assalamualaikum, mugi-mugi Allah maringi keselamatan, warahmatullahi rahmat ampunan. Kalau mengucapkan level 2 ini angsal bukan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian level ketiga, warahmatullahi wabarakatuh, ditambahin apa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling tinggi tingkatan. Paling rendah apa? Assalamualaikum. Ada cara menjawabnya itu disunahkan lebih bagus daripada yang memberi salam atau mengucapkan. Allah itu daun dan surat An-Nisa wa idza hayyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian itu diucapkan salam, assalamualaikum misalnya gitu, maka balas dengan yang lebih bagus. Itu sunnah. Enten sing assalamualaikum minimal waalaikumsalam sami, tapi lebih saya paling ditambahi mari waalaikumsalam warahmatullahi. Menawi beliau yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita tambahi wabarakatuh. Dan menawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balas dengan yang seru. Tapi dibalas dengan lebih singkat, angsal apa badan? Angsal, badan wajib kalau wajib sunnah. Menawi antum mengucapkan salam lengkap, jawabin namun waalaikumsalam. Niku baten apa? Tapi terlumpur dari kebaikan yang kan ada. Nah, terkait menjawab salam ini biasanya kalau masih menjumpai kekeliruan yang lurus benar sesuai dengan hadis niku waalaikumsalam. Sanes waalaikumsalam. Niku laten bahasa Arab kan benten artinya berbeda. Waalaikumsalam enten tasdid. Pripun? Waalaikumsalam. Coba kalau praktekkan adik-adik dijawab dengan salam yang benar Coba ya. Assalamualaikum. Nah, masih ada yang salam tadi. Coba assalamualaikum. Tadi Ustaz nyontohkan gimana? Waalaikumsalam. Coba sama-sama ya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibiasakan dengan lafal itu karena lafal itu ingkang laras ingkang terkait. Nah, ini terkait salam. Hukumnya, keutamaannya dan juga tata caranya. Nah,
Lalu bagaimana mengucapkan salam kepada non muslim yang ingkang boten Islam, Kristen, Buddha dan sebagainya? Ini pun apa? Iku hukumnya boten asal haram gitu mengucapkan salam kepada tiang ingkang boten Islam. Lalu apa ya? Hukum menjawab salam dari orang yang bukan Islam juga. Karena kan wonten kita nggak ada tetangga, mungkin karena sering nopo interaksi kali tiang Muslim itu sakit salam, sakit syahadat, bahkan sakit sholat mungkin gitu. Kan boten Islam. Itu kadang mengucapkan assalamualaikum. Nah itu nopo hukum menjawabnya. Nah jadi kan nopo dijawab nopo boten. Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Enten yang mengatakan bahwa penasal dijawab cukup waalaikum mawon. Pendapat yang lebih kuat itu dijawab. Ini pendapatnya itu dijawab dengan waalaikumsalam tetap. Karena bagian dari memuliakan sama manusia. Dalilnya tadi ayat wa idza itu bidahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw ruddu. Itu untuk yang muslim atau yang kafir. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Kata beliau lebih kuat pendapat ini. Oke, tapi jenengan lihat bahwa ningali situasi kondisi. Menawi yang itu sakit hati, menawi boten dijawab, itu sakit mengamalkan pendapat ini. Bila misalnya biasa mau, gimana usah dijawab, boten apa? Cukup waalaikum mau. Waalaikum. Oke, ini yang nomor setunggal, mengucapkan salam. Hukumnya nomor sunnah. Dan menawi kepanggil niku selain salaman, sunai kan salaman gitu. Niku kalian mengucapkan salam. Kalian nanya kabar gitu, mau pripun kabari, tapi didhawuhi assalamualaikum. Ini yang nomor setunggal. Nomor kali apabila diundang niku dipenuhi undangan. Nah, itu hak nomor kali. Lalu kita pulau panjenengan mungkin tanya, apa hukum menghadiri undangan dari saudari-saudara kita? Nah, itu para ulama merinci atau membagi menjadi kali. Undangan itu ada kalanya undangan pernikahan atau disebut dengan walimah urs atau walimah nikah. Ada undangan selain undangan nikah, seperti undangan untuk walimah khitan, walimah nomor selamatan apa biasanya datang masyarakat selain walimah nih, selain walimah khitan, walimah safar, rugi, umroh kan biasanya untuk walimah nih, syukuran geria, syukuran rumah baru, motor baru, nomor nih, istri, motor nih, syukuran asal anak, asal yuko, akikahan, selain nikah pokoknya, selain nikah. Nah. Yang pertama walimah nikah, niku hukumnya wajib dihadiri. Tapi mungkin wonten syarat-syarat. Walimah nikah niku wajib dihadiri. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau niku ngendika, "Man da'a ila walimatin falan yujibuhu faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang diundang untuk walimah tapi tidak datang buatan dugi, itu dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa tuh? Dosa. Nah, buatan dugi. Tapi ingin akan syarat ini, atau syarat-syaratnya. Tapi intinya menghadiri walimah nikah itu wajib. Adapun walimah selain nikah, diundang walimah utawi tasyakuran beliau, rumah baru atau tasyakuran khitan, itu hukumnya apa sunnah. Menawi buatan dugi, buatan apa? Tapi kadang buatan duki di masyarakat awalnya diundang, kita alasan ini kan sunnah, itu malah menimbulkan menimbulkan kegaduhan kadang. Walaupun sunnah gitu tetap di dalam. Tapi yang lebih wajib, lebih ditekankan itu walimah nikah, walimah urus. Nah, syarat-syarat wajib menghadiri walimah nikah ini ada beberapa syarat. Yang pertama, yang mengundang itu muslim, itu wajib. Tapi menawi yang mengundang itu yang bukan muslim, itu betul wajib datang. Tetapi tetap disunahkan, apalagi kalau ini tetangga, utawi saudara yang menikah, itu kita ditekankan untuk datang. Meskipun yang menikah ini yang non muslim, tetap asal untuk datang ke pernikahannya. Apalagi ini saudara dekat. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu kalau yang menikah itu muslim dan muslimah.
Yang mengundang juga sama muslim. Kemudian yang kedua, undangannya sifatnya khusus. Disebut nama kita secara langsung kepada Pak Arsono misalnya. Nah, ini wajib datang ini Pak. Tapi menawi undangan ini umum. Dumateng RT sekawan misalnya. Itu saya RT boten wajib datang. Kenapa? Karena boten spesifik, boten khusus. Undangannya umum. Undangan untuk alumni. Nah, misalnya ngoten kan biasanya langsung alumni ngoten nggih boten disebut tunggal-tunggal. Niku boten wajib dugi. Boten wajib karena boten boten khusus undangannya dengan nama kita. Ngoten nggih. Lalu apa kok menghadiri undangan yang umum hukumnya sunnah. Okay. Undangan umum itu boten disebut nama tapi langsung dumateng RT pinten dumateng alumni ya, itu boten wajib tapi sunnah. Yang berikutnya tidak memberatkan, ini nomor 3. Tidak memberatkan. Yang pertama tadi yang mengundang muslim, yang kedua undangan yang khusus, yang ketiga boten memberatkan. Memberatkan ini misalnya contohnya apa? Okay. Kita terdampit sing rapi dan Jakarta misalnya, gitu. Utawi ten Kalimantan. Nah, ini kan berat, gitu. Harus ngomong, kue lebih nomor kue nabung 1.000 tiketnya 2 juta. Kan berat. Dan itu tidak wajib datang kalau jauh yang mengharuskan safar dan mengeluarkan banyak biaya. Nikahin ten Surabaya misalnya, kita mau. Itu harus safar, memberatkan, maka bukan wajib ya datang. Tapi kalau memaksakan diri datang, apalagi dibiayai, kalian yang mengundang, nah itu kita wajib datang karena dibiayai. Termasuk kalau misalkan dia sedang sakit atau tasik safar, nah ini berarti tidak wajib. Yang berikutnya tidak ada kemungkaran atau kemaksiatan. Yang keempat, kalau ada kemaksiatan kemungkaran itu nggak wajib datang. Seperti nopo, seperti wonten minuman keras. Ya, dihidangkan minuman keras. Tapi wonten yang terjadi sama penting. Wonten yang terjadi disuguhkan cium nopo nih. Nah, itu wonten wajib datang. Termasuk enten judi, enten biduan wanita misalnya. Nah, itu tidak wajib datang. Wajib datang. Tapi kalau misalkan tidak datang malah mengundang mudorot atau mengundang celaan di masyarakat, ya apalagi sampun ditonjok dan kita ini kadang undangan itu buatan cekam, leres gini. Yang jauh itu diundang orang, buatan cekam harus ditonjok, berarti ditonjok. Nah ini sebenarnya masuk perkara adat, walaupun tidak wajib dalam syariat. Karena yang undang itu sebatas ucapan lisan utawi undangan kertas mawon. Itu sebenarnya pun wajib datang yang diundang. Walaupun wonten enten nomor besar. Tapi adat dan masyarakat kita itu mengharuskan ada itu. Ini termasuk insya Allah adat yang baik selama bukan memberatkan. Tapi di masyarakat kita ini kadang menawi undangan secara langsung buatan yang terbiasa ini kadang buatan. Tapi yang tonjokannya itu baru rugi. Dan itu sebenarnya keliru. Karena undangan itu wonten besek utawi buat wonten tetap wajib datang dalam rangka untuk mematuhi perintah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ini keras. Sinten mawon diundang walimah wonten dugi, padahal terpenuhi syarat-syaratnya dan dia sakit, maka dia telah berbuat maksiat. Nah, terus terkait syarat terakhir kalau berkaitan kemaksiatan ini kadang sulit dihindari. Maka kita cari waktu-waktu yang buatan enten itunya. Biasanya pada subuh, saat ada subuh, buatan enten ini. Misalnya antara maghrib kali isya, itu biasanya mandek. Terus biasanya kan dahulu regulasi enten ini biduan virus sebagainya. Itu sakit disiasati, datengin saat diringi maghrib atau saat mantul maghrib atau pas enjing itu kan kasih sepi-sepi. Itu. Nah, apakah wajib untuk memberi bingkisan atau amplop kepada yang nikah atau yang mengundang? Wajib mengundang. Oke, lek ten syariat niku mboten
wajib. Tapi masyarakat itu pun menjadi bagian dari nopo, bagian dari adat lan kebiasaan. Ini selama tidak memberatkan juga nopo, hendaknya dipenuhi. Ya, semampu kita. Mampu dosa ya, dosa. Yang saya yang saya. Tapi bukan ngomong bermasyarakat ya. Songan ya. Diucapkan barokahullah atau nawa ya. Di sini barokahullah itu lebih berkah. Rumah ya. Ya ini kan nomor kali. Ketika diundang itu dogi. Kemudian nomor 3, apabila dimintai nasihat, itu kita berusaha untuk memberi nasihat. Ini umpamanya laki-lakinya sunnah kotor. Nah, tiang itu memberi nasihat, ada kalanya kalau enten tiang akan dinasehat. Ada orang lain datang kepada kita minta nasihat. Baik itu perkara akhirat atau perkara dunia. Perkara terkait misalkan anjing ini, tanglet, yang ingin saya itu seperti apa. Nah, itu kita beri nasihat semampunya. Itu bagian dari hak seorang muslim. Tapi kalau boten sakit memberi nasihat, ya boten nopo-nopo kita, nopo sebulan ini boten sakit, atau sebulan ini kalau boten ada ilmu nih misalnya, tapi kita nggak ada ilmu terkait itu, punya pengalaman, nah, itu dianjurkan, disunahkan, dan insya Allah asal pahala kita memberi nasihat, walaupun hanya beberapa kalimat malu. Oke, itu yang nomor 1. Nomor kali ada kalian yang memberi nasihat tanpa diminta. Bahkan diminta nasihat, dia ngasih nasihat. Nah, ini juga termasuk amalan yang paling utama. Bahkan Nabi itu dawuh, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang memberi nasihat kepada kebaikan, okay, walaupun mungkin bukan dengan kata-kata, namun share status ngoten mawon misalnya, utawi share video-video para asatid, para kiai kita. Dan ada tiang yang mendapat nasihat dari video itu. Insya Allah kita dapat pahala sebagaimana yang mengamalkan perbuatan ini. Itu sami persis bukan mengurangi pahalanya. Kita share pahala tentang keutamaan puasa. Yang ini puasa karena nasihat yang kita kirim. Maka kita mendapat pahala puasa walaupun kita ini bukan puasa di hari itu. Dari pahala orang yang berpuasa. Ini diantara keutamaan memberi nasihat walaupun itu kita tidak ingin. Dan memberi nasihat itu tidak harus dados ustaz, dados kiai. Sinten mawon saged ngasih nasihat sebatas yang dia ketahui, yang dia ilmu. Oleh karena itu Nabi itu dawuh dan para sahabat itu mboten sedanten ulama mboten. Enten sing ulama, enten sing napa? Biasa. Nabi itu dawuh, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat namun. Kita belajar ke majelis ilmu, belajar satu ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis. Kita sampaikan itu mboten nopo-nopo. Itu bentuk zakatnya ilmu. Sebagaimana harta itu zakatnya dengan infak, maka ilmu itu zakatnya nopo? Diajarkan, ditularkan kepada yang mboten hadir majelis misalnya. Utawi didamel status dan sebagainya. Insya Allah asal keberkahan. Ini yang kan nomor 3. Kita ulang lagi ini nomor 1 kalau memberi salah. Nomor 2 menghadiri walimah. Yang ketiga memberi nasihat bila diminta, termasuk apabila tidak diminta, apabila ada kebaikan itu dianjurkan memberi nasihat. Yang keempat mendoakan saat bersin. Wa idza atosa fahamidallah fasammithu faqala alhamdulillah fasammithu. Apabila orang itu bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka di antara hak seorang muslim, hak kita kepada muslim lainnya, itu adalah membalas dengan yarhamukallah apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, terkait bersin ini, di antara rahasianya mengucapkan alhamdulillah. Karena pada bersin itu sebenarnya kita mengeluarkan penyakit. Kita mengeluarkan penyakit, dan itu ada penelitiannya dari para kedokteran modern. Ketika orang itu bersin, itu mengeluarkan banyak sekali virus-virus berbahaya yang bisa membahayakan tubuh. Yang bersin dianjurkan, disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ingkang sampun maringi kesehatan, keselamatan tubuh.
Iku alhamdulillah. Nah, kemudian kalau kita mendengar ada yang mengucapkan alhamdulillah, sunnahnya mengucapkan yarhamu Allah. Nopo niku artinya yarhamu Allah. Semoga Allah merahmati yarhamu kan Allahu. Semoga Allah memberi rahmat, memberi hidayah, memberi ampunan kepada. Kemudian kita yang bersih itu mengucapkan yahdi umum. Ya, jadi ngoten alure. Tapi dari awal ngoten mengucapkan alhamdulillah, ya ngoten usah dijawab. Ngoten usah yarhamukallah, ngoten ngoten kesunahannya. Coba kalau pengen praktek ya, ada satu yang di sini ada. Coba sini satu saja. Praktek hasilnya gitu. Oke, coba. Yang namanya Muhammad yang mana? Ini kamu apa? Gak apa praktek ya. Ini Ustaz lupa bawa dia, bawa dia. Coba kita praktek ada bersin tadi ya. Alhamdulillah. Gimana jawabannya? Nah, yarhamukallah. Kemudian saya mengucapkan ya di umum. Coba kamu sekarang yang bersin. Ya. Nah, gimana? Alhamdulillah. Yarhamukallah. Kemudian jawab apa tadi? Yang di umum. Nah, dihafal ya. Yang di umum. Terima kasih, apa namanya? Rahman. Abdurrahman bukan? Oke. Namanya Rahman. Abdurrahman, nggak mau nih. Iya, terima kasih Abdurrahman. Jadi ngoten, itu di antara adab kecil yang insya Allah kalau diniatkan untuk mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, insya Allah angsal pahala kan. Nah, apalagi ini doa. Ya kamu kalau kita mendoakan rahmat, ya dikumul mendoakan nomor hidayah kepada orang yang bersinar. Nah, bab ini insya Allah ada perincian lagi, insya Allah nanti di bab berikutnya. Ini secara rinci adabnya yang ringkas seperti itu. Oke, kemudian yang nomor gangsal nomor 5. Wa idza maridu fa'udhu, apabila sakit itu dijenguk, apabila sakit dijenguk. Ini di antara hak saudara muslim kita kepada kita. Apabila tersitir yang sakit niku dijenguk. Apa hukum menjenguk ini? Hukumnya sunnah. Jadi dari 1 ngantos gangsal, kalau yang wajib yang mana? Namun menghadiri walimah niku ya, itu yang wajib. Salam sunnah, memberi nasihat sunnah, bersin ngomong ya sunnah. Termasuk nih menjenguk orang yang sakit niku ya sunnah. Dan sunnah ini semakin ditekankan kalau yang sakit niku tetangga dekat atau saudara walaupun jauh. Saudara atau tetangga walaupun tetangganya itu non muslim, tetap dianjurkan untuk menjenguknya. Hukumnya sunnah juga. Apalagi kalau diharapkan keislamannya, itu lebih ditekankan. Keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, tadi kan kita sampaikan hukumnya sunnah. Cukup lanjut jadi keutamaan. Nabi mengatakan sunnah. Tapi di sana Nabi juga memberi motivasi lain. Nabi kita SAW itu memberi motivasi kepada para sahabat yang lain. Beliau jauh dalam sebuah hadis, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidaklah ada seorang muslim menjenguk muslim lainnya. Muslim jenguk muslim di pagi hari. Pagi hari itu setelah subuh. Ngantos nopo? Pagi hari dulu. Ya, ngantos sonten lah. Ya, ngantos sonten lah pagi ini. Siang ini kalau pagi sebenarnya. Kalau dia menjenguk di waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat yang akan bersolawat mendoakan ampunan kepadanya. Jadi kita nopo hadir di rumahnya, di rumah sakit menjenguk, itu ada 70.000 malaikat masing-masing bersolawat kepada jenengan, mendoakan jenengan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan kalau yang berdoa itu malaikat pasti mustajab. Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim. Malaikat itu tidak pernah sekalipun membangkang bermaksiat kepada Allah. Sehingga nomor doanya pasti mustajab. Kalau malaikat itu sampun donga, insya Allah itu dikabulkan kali Allah. Nah, jadi kita menjenguk mawon. Niku angsal pahala yang
yang sebesar ini diberi sholawat 70.000 malaikat. Sama halnya ketika dia sore hari menjenguknya, asal utawi pada maghrib misalnya atau pada isya, itu termasuk waktu sore, itu juga akan doakan 70.000 malaikat dan mendoakannya sampai pagi. Kalau tadi 70.000 malaikat ini mendoakan sampai sore, kita menjenguk jam 7 pagi misalnya gitu. Itu malaikat selalu bersolawat mendoakan orang yang hadir menjenguk. Kalau ngantos sonten, malaikat ngomong tidak letih mendoakan kita. Masya Allah nih. Serta ia akan mendapatkan buah-buahan yang dipetik di surga. Nah, ini di antara keutamaan juga. Dan di surga akan diberikan buah-buahan dari surga. Dan buah-buahan di surga ini sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa utubihi mutasyabihan. Akan diberikan buah-buahan yang itu bentuknya sama. Bentuknya sama, apelnya sama, gulenya sama. Tapi rasa dan kualitasnya sangat berbeda sekali, sangat nikmat. Oleh karena itu di Al-Quran disebutkan mutasyabihah, sami. Buah-buahan di surga itu sami kali buah-buahan dan dunia. Apelnya ngoten bentuknya, semangka ngoten, tapi rasanya yang berbeda. Nah ini kita sebisanya kalau ada yang sakit itu kita jemput. Apalagi kalau itu saudara, apalagi kalau tetangga. Di antara adab dalam menjenguk yang pertama tidak berlama-lama. Ini saya tambahkan. Tidak berlama-lama. Dia sekedarnya mawon. Buatan ngantos nginep dan beriku. Itu malah memberatkan. Ngantos nginep, tak nginep ini ya. Malah membuat berat ya tiang yang sakit. Malah tambah lagi. Kemudian bertanya keadaannya. Itu juga Nabi SAW ketika ada sahabat yang sakit, itu Nabi bertanya tentang keadaannya seperti apa. Kita juga dianjurkan ketika ada yang sakit bertanya pripun, apakah sampai sehat, pripun kondisinya, pripun perkembangannya. Kemudian yang berikutnya mendoakan kesembuhan. Minimal kita mendoakan mugi-mugi sembuh, mugi-mugi cepat waras. Itu pun angsal kesunahan insyaallah. Menawi boten sakit kali bahasa Arab, dengan kali bahasa Jawa, kali bahasa Indonesia mendoakan mugi-mugi cepat sembuh, itu bisa. Tapi kalau sakit dengan bahasa Arab itu bisa. Syafakallah misalnya ini. Syafakallah. Kalau yang istri pun syafakillah. Syafakallah nih boten apa-apa. Syafakallah. Tapi ada doa yang diajarkan Nabi. Langsung dari Nabi di ijazah. Nabi ini dawuh atau memberikan contoh di antara doa kalau menjenguk orang sakit, Allahumma Rabban nasi. Sami-sami Allahumma Rabban nasi. Sami-sami Allahumma Rabban nas. Adhibil baksa. Ishfihi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Kalau ulangi lagi, Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini menawi hafal ini yang paling utama. Enten ingkang sampun hafal kalau sekali dengar. Enten ibu-ibu. Nggih. Yang lain. Mumtaz. Enten Pak ini hadiah modal gitu. Oke, Masya Allah. Itu pun lulus kalau Allahumma Rabbin nas idhibil ba'sa atau langsung adhibil ba'sa atau langsung Rabbin nas atau langsung Allahumma adhibil ba'sa, tidak masalah. Atau minimal kalau orang syafaat utawi mungkin sembuh. Ini pun asal pahala. Karena termasuk doa yang baik. Termasuk memberi motivasi supaya sabar, supaya termotivasi sembuh. Bukan malah memberi rasa takut. Waduh ini kayak loro ini tonggo saya mati. Sama hati-hati ya, itu malah membuat jauh. Itu jangan seperti itu. Oke. Waduh ini kemarin lihat TV, orang bilang langsung mati kena penyakit ini.
Nah itu jangan seperti itu. Itu malah membuat dia gitu dan bisa jadi malah nolong, malah membuat dia semakin parah. Itu kita beri motivasi untuk insya Allah penyakit yang ringan. Insya Allah saya juga pernah kena penyakit ini. Insya Allah sembuh. Jadi kita berikan motivasi. Yang nomor terakhir, nomor 6 itu adalah wa idza mata fatbah. Apabila dia menipu itu, di antara hak muslim kepada kita itu adalah mengantar jenazahnya. Ittiba'ul janazah, mengantar jenazah. Hukumnya untuk mengantar jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang mengantar. Karena mayit itu bukan sakit melampar, ya, harus ada yang mengantar. Fardu kifayah, minimal tunggal yang mengantar. Lektuan, ya. Minimal setengah. Nah itu diantara dalam hadis ini yang disebutkan hanya mengantar jenazah. Padahal di sana ada 4 hal lain yang itu wajib, tapi bukan Nabi disebutkan. Tokoh Mahmud selain mengantar jenazah, itu lebih wajib lagi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Saya ulangi lagi nih, adik-adik nanti harus bisa disebutkan. Ya. Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Coba. Apa saja tadi? Urut dulu, dimandikan dulu, baru mengkafani, mensolati, menguburkan. Diantarkan dulu, jangan dikuburkan. Disolati, diantarkan, baru dikuburkan. Jadi totalnya 5, gitu. Totalnya 5. Nah, yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam hanya mengantar jenazah saja. Nah, kelima perkara tadi hukumnya nomor fardu kifayah, harus ada yang muslim yang mengurusi jenazah. Kalau buatan enten yang mengurusi, bahkan mungkin ada satu daerah itu yang mengurusi malah non muslim. Dan kalau nanti asal cerita, itu enter gitu daerah Budi gitu. Jadi minoritas yang mengurusi malah nomor yang Kristen. Ini malah dikubur dengan cara Nasrani. Kalau tiangin apa muslim. Nah, lalu bagaimana dengan wanita? Ini kita kembali ke mengantar jenazah, nih, mengantar dari rumah ke pemakaman. Itu hukumnya kan fardu kifayah, kanggit yang jalan. Lalu apa hukum wanita yang istri derek nopo mengantar jenazah? Itu apa hukumnya? Itu pendapat yang paling kuat, ini pendapat mayoritas ulama itu adalah makruh. Makruh itu nopo buatan sunnah, buatan dianjurkan. Lebih utama malah tenggeliyo, malah sampah ala tenggeliyo. Karena sunnahnya buatan deh, ya, kubur deh. Tapi menawi dia ikut, itu ya tadi makruh, tapi buatan lah, haram. Dan alhamdulillah ngomong dan Jawi ini insya Allah jarang ya yang tiang istri kan ya dan berkumpul ya, jarang ya. Itu ngomong kan, ya. Nah itu sebenarnya makruh, tapi ya asal walaupun diusahakan juga ketika ikut itu harus dikondisikan. Karena di antara rahasianya mengapa Nabi itu melarang, awalnya melarang ya. Itu karena wanita itu apa lembut. Kadang nanti di kuburan malah buatan porong wangsul sampai kuburan itu wangi terjadi. Itu di antara tujuan. Itu di antara dalil yang menunjukkan kemakruhannya adalah perkataan Wahyu Atiyah, beliau mengatakan muhina al-jila al-janais walam yu'zam alaih. Nabi dulu itu melarang kami untuk mengantar jenazah, tapi tidak terlalu keras melarangnya. Jadi makruh. Yang terakhir keutamaan mengantar jenazah. Ini keutamaan sangat luar biasa sekali nih Bapak. Nabi SAW itu jauh man syahida janazah hatta yushalla 'alaiha falahu qiram. Ini yang pertama. Barang siapa yang ketika ada saudaranya yang wafat, tetangganya yang wafat, dia berada di rumah duka sampai disolati, sampai dia sholat, terus dia sholat. Jadi syaratnya dia hadir di rumahnya dan mengikuti sholat jenazah. Itu dapat 1 kilo pahalanya. Tapi kalau ngadeg-ngadeg mau atau lenggang-lenggang mawon betul ikut sholat, itu bukan asal pahalanya. Pahala ini didapat kalau ikut sholat jenazah. Baik itu kloter tunggal atau kloter mungkin sholat di jenazah. Itu asal pahala 1 kilo. Mungkin Nabi akan jelaskan maupun itu 1 kilo. Ini berlaku baik yang jalur atau istri, laki-laki atau perempuan. Karena mensolati jenazah perempuan ya
boleh juga disunahkan. Berhubungan sahidahan hatta tudfana falahu qiraton. Barang siapa yang menghadiri prosesi pelaksanaan ngomong pengurusan jenazah dari disolati ngantos dikuburkan. Jadi ikut sholat jenazah, ketika menguburkan dia ikut menguburkan sampai selesai dikuburkan. Itu kata Nabi angsal 2 kilo. Kilo ini kilo. Nah, para sahabat tanggung karena bukan sekolah kilo itu nopo. Wapal kiloton ya Rasulullah 2 kilo itu nopo. Kemudian Nabi menjawab, "Mithlul jabalaini al-azimain." Kirot niku pahala kirot niku nggih sami kali gunung ingkang ageng. Apa gunung yang paling besar di Jawa Timur dan Malang? Semeru. Angsal pahala sebesar gunung Semeru. Sebagian riwayat disebutkan yang paling kecil tingkatan kirot niku seperti gunung Ohod. Jadi kan nanti mirsani ngomongkan gunung Ohod. Mungkin angsal rezeki supados mriku. Amin ya rabbal alamin. Amin gitu dengan amin. Amin. Nah, gunung kita sana. Itu yang paling kecil, angsal pahala seperti gunung Uhud. Namun seperti mau, namun ngantar dan tentu berarti angsal kira. Nah, terus setiap kita ada yang wafat, sering ngomong badan, ya, buatan antar seneng ya. Maksudnya kita ngomong termotivasi dengan pahala ini, agar kita jadi ketika mengantarkan jenazah itu bukan sekedar untuk kebiasaan mau buat, tapi kita niatkan untuk mengikuti nah ada pahala yang besar di sana. Oleh itu Abu Bakar ketika mendengar ini mengatakan betapa banyak kirot atau Ibnu Mas'ud mungkin ya yang mengatakan seperti itu, betapa banyak kirot yang terlewat dari kita, betapa banyak pahala sebesar gunung yang kita lewatkan. Nah, ini hadis pertama terkait hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Hadis yang kedua, ini mungkin yang terakhir di pertemuan kita. Dan ini hadisnya pendek sekali. Hadis masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ini menukil dari Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdiru nikmatallahi alaikum. Nabi dawuh, lihatlah. Nabi memberikan nasihat kepada sahabat yang lainnya. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat kepada orang yang ada di atas. Itu dalam urusan dunia maksudnya. Karena itu lebih membuat kalian itu bersyukur. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian. Setiap hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi maka nama hizat lahu dunya bihadafiriha." Maka maqala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merebut waktu enjing itu misal 3 kenikmatan, dapat makan, ya, kemudian merasa aman, ya, mendapat makan, merasa aman, ya, kemudian dia mendapatkan tempat tinggal, maka seakan-akan dia ini mendapatkan dunia dan seisinya. Itu nikmat yang kadang buatan disadari. Nah, dalam urusan dunia ini Nabi memberikan kita tips urusan dunia ini, urusan harta, urusan rio, urusan kendaraan, urusan makanan, ini kan urusan dunia. Maka beliau memberikan kaidah. Lihatlah orang yang lebih rendah, yang ada di bawah. Kita merendahkan kepala kita, melihat yang di bawah, tidak melihat yang di atas. Kenapa? Karena kalau kita melihat yang paling yang lebih bawah, kita akan merasa lebih bersyukur. Kita nggak ada beliau yang mungkin masih kecil, tipenya mungkin masih kita 20 misalkan, atau mungkin kita bukan gandeng beliau. Kita bersyukur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak punya rumah sama sekali. Kalau itu 7 tahun Singapura Jakarta, ini hampir tiap hari itu memanggil tiang-tiang ngomong, ingkang film dan trotoar, film dan ngajari toko, bahkan gandeng beliau itu ada ratusan bahkan ada di total dan Jakarta. Itu kadang alhamdulillah, atas ini bersyukur.
Keterangan kulon itu petakan 1 kali 1 bagi 3, 1 kali 1 sempit. Tapi menawi ningali janji yang betul ya ada beliau itu kita ngomong bersyukur. Tapi ketika kita melihat yang lebih atas, itu nggak mungkin bisa bersyukur selamanya. Okay? Kenapa? Karena ketika kita memiliki kenikmatan sebesar apapun, itu pasti akan melihat yang lebih tinggi. Kita nggak ada sedan, bukan sedan, Innova. Itu ningali tetangga loh, itu kok boleh apa misalnya? Alfa, kita merasa tidak bersyukur karena melihat yang lebih atas. Tapi kalau melihat yang lebih bawah, nah itu akan lebih bersyukur. Walaupun mungkin kenikmatan kita itu menurut kita kenikmatan yang biasa. Tapi kalau kita melihat yang lebih bawah, itu akan lebih bisa bersyukur. Nabi itu mendikung dalam sebuah hadis lain, "Laukan libni Adam wadiyan min malin la bertemu tarikan." Anak Adam itu ya pulauan panjenengan. Menawi angsal harta 2 lembah, angsal emas 2 lembah. Ini akan mencari yang ketiga, karena bukan puas. Kita ini angsal uang 1 juta, angsal uang misalnya 10 juta. Ini semua berambisi untuk menambah harta itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan tidak ada yang bisa memenuhi tenggorokan atau perutnya kecuali turun, kecuali kematian. Ampun sentrum hilang itu keinginannya. Oleh karena itu, tidak ada batasnya keinginan orang manusia. Itu dianjurkan untuk selalu melihat yang baik, akan selalu bersyukur. Tapi itu jangan lihat yang di bawah, tapi lihat yang di atas, kata Nabi SAW. Lihat yang atas, lihat yang lebih yang lebih rajin, yang lebih lengkap sholatnya dalam perkara akhirat, dalam perkara sholat, perkara sedekah. Nah, kita melihat yang paling atas. Tujuannya agar kita bersemangat untuk menambah amalan. Karena kita selalu merasa kurang. Ya. Kita sholat misalnya namun sholat yang waktu. Wonten sholat sunnah, ningali tangga. Itu sholatnya kok masya Allah relatif yang lengkap. Nah, kita harus termotivasi untuk bisa menyaingi orang tadi. Karena Allah itu juga memberikan motivasi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kita jangan mau kalah dengan yang itu dalam hal akhirat. Kemarin itu perkara yang kita itu mampu. Perkara sholat, utawi perkara puasa sunnah dan sebagainya itu kita melihat yang lebih. Jadi yang dicoba oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi itu walaupun manusia yang paling tinggi derajatnya, itu ternyata yang lebih tinggi derajatnya daripada Nabi SAW. Itu masih bersemangat dan merasa kurang ibadahnya. Bahkan diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu sholat malam hatta tatafakkur qadamah. Beliau itu sholat malam sampai pecah-pecah nih sikilnya. Kaki beliau sallallahu alaihi wasallam harus pecah karena terlalu lama berdiri di dalam sholat malam. Ditanya oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarta karena taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, jenengan itu sampun diampuni dosane. Jenengan menawi mboten sholat malam itu mboten apa-apa diampuni. Tapi Rasulullah SAW enggak pernah seumur hidup beliau itu terlalu dari sholat malam enggak pernah. Bahkan ketika safar, beliau itu masih sholat sunnah, sholat witir. Mboten nanti Nabi itu ketinggalan sholat malam. Padahal sampun diampuni dosa-dosa. Ketika ditanya seperti itu, Nabi itu menjawab, "Afala kunna abadan syakura." Wahai Aisyah, tidaklah atau apakah aku tidak boleh untuk menjadi apa yang bersyukur. Jadi Nabi itu merasa kurang syukurnya, sampun diparingi nikmat yang ada, tapi merasa ibadahnya kurang. Jadi tiap hari itu masya Allah beliau sholatnya tidak pernah hentikan. Istighfar sehari semalam itu 100 kali. Dzikir subhanallah wa bihamdi 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Tidak pernah ketinggalan. Nah, kita yang jauh sekali dari Nabi, mungkin ibaratnya antara itu antara sumur ya. Baina sama sumur, antara langit dengan sumur, saking jauhnya. Maka tidak boleh merasa cukup dengan ibadah
Kita harus selalu merasa kurang. Karena dengan merasa kurang itu akan semakin pasti semangat untuk nambah. Nah, itu. Jangan mau disaingi dalam perkara apa ya. Oh, dia mah nggak apa-apa. Kita kalah kayak tetangga, kalah nopo misalnya tetangga lebih ageng Griani, lebih nopo, lebih cantik istrinya, lebih kata anaknya, lebih banyak itu nopo. Karena perkara ini, dan perkara akhir itu harus lebih semangat. Nah, ini juga dicontohkan para sahabat. Ada sebagian sahabat itu nanti datang ke Nabi SAW. Ini tiang yang hartanya bukan kaca, yang kekurangan ngetengah. Ngadu kepada Nabi, ngeten. Zahaba ahlud dusur. Wahai Nabi, orang-orang kaya itu mendahului kami dalam beramal. Wahai Nabi. Usallu agama usalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya suruh agama nasu. Mereka puasa kita di puasa. Karena bukan butuh modal. Tapi mereka bersedekah, kita bukan sakit. Ya. Mereka sakit sedekah kaca. Kita bukan sakit. Setiap hari kasih kekurangan. Maka Nabi menganjurkan apa yang berikan nobo. Nah ini termasuk nobo. Sahabat ini berarti nobo merasa tersaingi kalau dalam masalah akhirat kan masalah sedekah. Oh, ngadu kepada Nabi, ada keamanan bisa mengalahkan mereka. Nah, Nabi memberikan nobo amalan itu belum didengar orang-orang kaya. Amalannya nopo ibu bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in yang dijadikan amalakan tiap hari. Dua setelah sholat itu bisa mengalahkan sedekah mereka atau bisa menyamai sedekah mereka. Kemudian kalau mereka akhirnya merasa senang walaupun betul sangat beramalkan dan sebagaimana yang suki tapi asal mau amalan yang bisa menyamai mereka. Tapi beberapa hari kemudian orang-orang kaya mendengar amalan ini akhirnya diamalkan. Akhirnya mereka merasa ikhlas lagi. Wah ini Nabi, mereka sudah tahu rahasia kita nih. Nabi kepada Nabi memberikan sebuah nasihat lagi dan dengan fadlullah itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada yang Allah kehendaki. Dikasih uang lebih, okay? Kemudian diinfakkan itu termasuk keutamaan dunia Allah. Ya, ini kok yang sangat kita pelajari pas alhamdulillah 1 jam lagi kita sangat menghafal atau mempelajari 2 hadis. Mungkin hadis yang sampun kita mau sangat kita amalkan, sangat kita sampaikan dan sangat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di nomor enter ikan ibu tanah dan itu. Ya, ini saya sangat pertanyaannya dan tadi itu saya jelaskan. Kalau yang berlama-lama itu saudaranya, istrinya, anaknya, yang memang punya hajat kebutuhan, membantu kebutuhan orang yang sakit, maka tidak berlaku kemakruhan tadi.
Yang berlaku itu tiang limpu, yang boten gak ada hajat kebutuhan. Itu makruh berlama-lama. Tapi kalau keluarga itu malah dianjurkan untuk menemani dia, untuk menemani yang sakit, bahkan menginap di situ. Karena itu bisa membuat orang ini terhibur, karena ada yang menemani. Kalau tidak ada yang menemani sama sekali, gitu, nah itu malah kasihan. Terus yang dimakruhkan berlama-lama itu orang lain yang datang dan tidak punya hajat kebutuhan membantu pengobatan pasien. Okay. Organisasi dan lain sebagainya ini sering ayatnya orang sebagian orang itu memahami bahwa kalau tidak sama organisasinya, tidak sama haroki atau gerakan yang ikuti itu seolah-olah menjadi batas persaudaraan antara saudara sesama muslim. Itu bagaimana, saudara? Apakah persaudaraan kita ada sesama muslim itu terbatas dengan lingkungan organisasi? Ya, kalau kita membatasi hanya organisasi, yayasan dan sebagainya itu terlalu sempit. Ya. Membatasi persaudaraan hanya dalam lingkup itu terlalu sempit. Karena acuan persaudaraan dalam Islam itu adalah ikatan keimanan. Ketika orang itu memiliki keimanan yang sama, beribadah kepada satu Tuhan yang sama, sholat menghadap kiblat yang sama, berpuasa di bulan yang sama, itu adalah satu saudara yang berlaku hak-hak tadi. Tidak yang satu yayasan itu yang diberi salam, yang beda yayasan tidak diberi salam. Maka ini sangat tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita tidak membeda-bedakan tiap muslim manapun melamar bolehnya muslim. Kita beri salam, kita undang, kita kita jenguk ketika sakit, kita antar jenazahnya. Meskipun mungkin beberapa prinsip, beberapa amalia ibadah mungkin kita bisa saja berbeda, tapi tetap tidak boleh menjadikan itu sebagai sebab permusuhan atau sebab walak dan barok dengan selain Islam, itu tidak boleh. Karena para ulama dari zaman dahulu itu sudah berbeda juga, lalu mereka tetap bersatu di atas keimanan yang sama, di atas tauhid yang sama, yaitu ikatan iman dan Islam. Bahkan di antara permasalahan jahiliyah, gitu ya, sebagai para ulama itu adalah fanatik dengan yang satu golongan, atau yang satu organisasi, atau yang satu yayasan, atau yang satu sekolahan misalnya. Itu yang harus dihindari. Karena ikatan Islam itu lebih luas. Allah tadi yang saya sampaikan, saya nukil di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawayni wattaqullah. Setiap mukmin itu adalah saudara. Maka Nabi juga ngendiko, matalul muslim itu kada satil wahidi. Muslim dengan muslim lainnya itu sebagai satu jasad. Ketika satu jasad sakit, itu yang lainnya merasa sakit. Itu harus kita rasakan. Ketika ada saudara muslim yang mungkin tertimpa musibah di tempat lain, nah itu ada rasa ibrah minimal. Karena mereka masih saudara muslim. Terus wallah. Yang kedua, Ustaz, tentang menjawab salam tadi. Kalau fardu kifayah, kalau itu saya juga menjawab. Gimana kalau satu orang kita menggunakan salam kepada satu orang, apa bisa? Saya bertanya, satu air berarti, karena cuma satu orang. Tapi kalau di desa itu cuma ada satu muslim,
Suatu muslim itu wajib untuk ngurusi fardu ain terus. Oke, ya? Saya nih yang bertanya. Iya, berarti ya satu orang tadi wajib jauh, wajib ain. Karena tidak ada orang lain. Jadi kalau salam satu ke jamaah, kan jamaah tunggal lawan sama satu saja sudah cukup. Oke. Menolak rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kemarin saya pernah lihat di kantor media sosial. Aku kemarin juga tadi nggak salah itu sangat tasawuran itu diisi dengan kajian-kajian. Ini waktu saya lihat di YouTube. Nah, setelah dia aku keluarga atas umroh, itu sekolahnya bukan diisi tentang kajian, tapi diisi orkes dan hutan. Itu pandangan ini bagaimana nih? Makanya dia orangnya orang Muslim. Iya. Ada jadi ini loh. Orangnya mesti kan tahu hukum sampai seperti itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kalau ada gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentu ini ya, oke. Kalau keliru ya jelas keliru ya, jadi kan selalu sadar jawab. Kalau itu ya tidak tepat. Karena bentuk syukur itu nggak sesuatu yang Allah itu mengadakan walimah tadi sebagai bentuk syukur. Bentuk syukur apa? Dengan memberi makan tetangga. Itu mungkin tujuannya baik, menghibur tetangga tujuannya. Tapi dengan cara yang keliru, maka satu berdosa. Tapi insya Allah tidak mempengaruhi hajinya tetap sah. Tetap sah, umrah tetap sah. Cuma otomatis pasti berkurang, Pak. Karena kata para ulama itu al-jazaul hasanah al-hasanatul ba'daha. Ini kayak gitu. Balasan kebaikan itu adalah kita bisa melakukan kebaikan setelahnya. Oke. Jadi selama kita berbuat kebaikan, itu sama akan dibantu melakukan kebaikan setelahnya. Dan haji umrah ataupun haji misalkan, kata Nabi Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji itu kalau mabrur diterima Allah, itu badannya surga. Allah akan ampuni. Sebagaimana orang itu baru lahir dari perut ibunya. Nah, ini kalau diisi dengan acara-acara seperti itu, ini sangat tidak ada ya, karena bentuk syukur tadi ya dengan acara-acara yang itu paling tidak mubah. Makan-makan. Oh, berarti yang punya hajat itu masih dosa. Iya jelas dosa. Yes. Ini buat pengalaman saya sendiri. Yang hadir nggak wajib datang. Setelah kemarin aku pulang ke Pakistan, alhamdulillah, mau Pakistan dengan cara dengan apa? Diisi tasyakuran dan ada mau itu hasan. Alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin monggo. Nonton atau sampun? Ya, pertanyaan yang ketiga. Ibu-ibu udah ada nih. Ada, belum. Iya, nonton. Iya, monggo. Tentang menjawab salam. Kalau ketika ada saudara kita vaksin, dulu kami pernah mempelajari doanya